Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Anzali, taruni dari Politeknik Alih Usaha Perikanan dengan program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 2. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bahan tambahan pangan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa sih peran monosodium glutamat atau biasa yang disebut dengan NIT terhadap produk olahan pangan perikanan. Izin sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah analisis sensori produk perikanan itu mumpuni uji kalenda Jung SSTPI MSG. Apa itu MSG? MSG atau monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam amino glutamat umum. Jadi glutamat ini sebenarnya sudah kita dapatkan di dalam tubuh kita. Kemudian di dalam bahan-bahan lain yang ada glutamat. Contohnya tomat, keju, dan lain-lain. Kemudian glutamat sendiri berhasil diekstrak atau dibuat di Jepang pada tahun 1908. Seorang ahli kimia Jepang di Tokyo Imperial University, Kikunai Ikeda, yang bekerja untuk mengisolasi bahan yang memberi rasa tertentu pada rumput laut yang disebut dengan konbu. Apakah MSG aman? Di FDA menyatakan bahwa menggunakan MSG sebagai penyedap makanan tergolong masih aman. Selama bertahun-tahun, FDA telah mendapatkan laporan bahwa diduga ada efek samping dari mengkonsumsi glutamat, seperti sakit kepala, pusing, mual, dan sebagainya. Akhirnya, FDA meminta kelompok independen yaitu Federation of American Society for Experimental Biology atau sesingkat FASEB. Jika dikonsumsi berlebihan 3 gram dalam keadaan perut kosong, maka dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, mual, dan kemerahan. Nah, itu hanya bersifat sementara. Laporan final dari fase tadi diterbitkan dalam sebuah buku yang tebalnya 350 halaman dan diterbitkan pada tanggal 31 Juli tahun 1995, menyatakan MSG yang digunakan pada masakan itu aman. Lanjut di praktek, proses pembuatan olahan perkedelikan menggunakan BTP sintetis, monosodium glutamat, dan tidak menggunakan BTP sintetis. Proses sampel 1 yaitu menggunakan bahan BTP sintetis, ada 150 gram ikan, 3 potong tempe, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, garam secukupnya, 2 potong cabai merah, dan BTP sintetis yang digunakan yaitu monosodium glutamat micin 100 mg. Sampel yang kedua yaitu bahan yang tidak menggunakan BTP sintetis, ada 150 gram ikan giling, 3 potong tempe, 1 butir telur, 2 potong cabai merah, 2 siung bawang putih, dan garam secukupnya. Lanjut ke proses pembuatannya. Yang pertama, panaskan air hingga mendidih, masukkan 3 potong tempe, tunggu hingga setengah matang. Kemudian jika sudah setengah matang, diangkat dan tiriskan. Selanjutnya, yang pertama masukkan tempe, tumbuk hingga setengah hancur. Jika sudah lumayan hancur, selanjutnya tahap kedua yaitu masukkan daging giling ikan. Aduk hingga tercampur rata. Diaduk terus sampai benar-benar ikan dan tempe menyatu jadi satu. Nah, setelah udah selesai, selanjutnya yang ketiga, masukkan cabai merah yang telah dipotong. Yang keempat, masukkan bawang putih yang telah digiling. Yang kelima, masukkan garam secukupnya. Yang keenam, masukkan telur.
Jangan sampai ada kulit yang terjatuh ya. Kemudian adonannya diaduk hingga benar-benar merata. Jika adonan benar-benar sudah merata, yaitu selanjutnya di tahap akhir, monosodium glutamat ini adalah bahan tambahan sintetis yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yaitu micin. Tambahkan 100 mg micin ke dalam adonan tersebut. Kemudian aduk kembali adonan hingga benar-benar semua bahan sudah tercampur rata. Nah, ini kan udah jadi tuh. Nah, setelah jadi, selanjutnya kita cetak. Kita cetak itu seperti berbentuk bulat, bulatnya bulat tipis, jangan terlalu bulat karena biar di dalamnya tuh teksturnya itu tuh matang. Nah, ini dia, sudah jadi guys. Ini adalah produknya. Kemudian selanjutnya kita panaskan minyak. Setelah panas, masukin adonan yang udah kita bulat-bulat tadi ke dalam minyak panas tersebut. Apinya jangan terlalu besar ya guys, karena apabila minyaknya panas itu dikhawatirkan luarnya matang, tetapi dalamnya itu tuh masih belum matang. Kalau misalkan udah, selanjutnya dibalik, terlihat ya sudah matang ke coklat-coklatan gitu. Kalau sudah terlihat kuning kecoklatan, selanjutnya diangkat satu persatu dan tiriskan. Sudah selesai dimasak, selanjutnya disusun agar terlihat lebih cantik. Susunnya sesuai selera ya. Nah, ini adalah produk akhir yang di atas tidak menggunakan bahan tambahan pangan, yang di bawah menggunakan bahan tambahan pangan. Nah, bisa dilihat sendiri, itu cabai merahnya itu tuh membuat percantik penampakan. Ini dia hasil produk perikanan menggunakan bahan tambahan pangan dan tidak menggunakan bahan tambahan pangan, yaitu perkedel ikan. Nah, jadi kesimpulannya, produk yang menggunakan dengan produk MSG yang tidak menggunakan MSG itu rasanya berbeda. Mengapa rasanya berbeda? Karena rasa MSG atau micin itu gurih. Rasa gurih itu yang dapat membuat kita menagih. Itu mempunyai rasa klimaks umami, membuat orang tidak bisa berhenti untuk terus memakan. Nagih, yang membuat kita monosodium glutamat MSG atau micin, yaitu di dalamnya mengandung 70% kandungan 12% natrium dan 10% itu air. Nah, glutamat ini yang menimbulkan rasa gurih